Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Shadaqallahu azim. Para jamaah, salah satu amal unggulan yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah bersedekah. Bersedekah termasuk amalan yang sangat penting. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari diceritakan bahwa Nabi itu adalah orang yang dikenal sangat dermawan, ajwadun nas. Begitu memasuki bulan suci Ramadan, ajwadu ma yakunu fi Ramadan, beliau lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Ini artinya Nabi tidak mau kehilangan momentum, peluang yang sangat besar, yaitu janji pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita beramal di bulan Ramadan, termasuk sedekah itu. Untuk itu para jamaah, siapapun di antara kita jangan lupa bersedekah, berapapun, apapun yang kita bisa. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Orang yang diberi kelonggaran rizki, sing rada sugih, mbok iya sing akeh titik sedekah. Adapun orang yang rezekinya sedikit, wa man qudira 'ala rizqu falyunfiq mimma atahullah, ya sedekahlah sebisanya. Jadi para jamaah, sedekah itu tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu berlimpah ruah hartanya. Kapanpun bisa bersedekah. Yang penting hati kita ada keinginan. Para jamaah, orang yang suka bersedekah itu disebut dengan dalam bahasa kita dermawan. Nah, dermawan ini menurut Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama namanya as-sakha, yang kedua al-jud, dan yang ketiga al-ithar. Tingkatan pertama as-sakha adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang ketika mendapatkan rezeki, disisihkan sebagian untuk disedekahkan. Jadi selalu dia berpikir, bersikap, kalau dapat rezeki sebagian disisihkan untuk disedekahkan. Itu as-sakha. Tingkatan lebih tinggi al-jud. Al-jud ini adalah sikap yang diambil oleh seseorang ketika mendapatkan rezeki itu, sebagian kecil diambil untuk dirinya, sebagian besar disedekahkan. Luar biasa ini.
Dan yang paling tinggi adalah al-ithar, sebuah sikap yang diambil ketika dia membutuhkan sesuatu itu dan dia punya itu untuk dibutuhkan dia dan keluarganya mungkin. Begitu mendengar ada orang butuh itu, maka sesuatu tadi tidak diambil oleh dirinya, malah diberikan pada orang lain. Apa artinya? Lebih mengutamakan orang lain. Ini yang luar biasa. Namanya al-ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi ada orang-orang yang lebih mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Ada kisah menarik pada zaman Nabi, diceritakan dalam kitab Sahih Al-Bukhari para jamaah. Suatu ketika Nabi mendapatkan tamu. Tamu ini kelaparan, minta tolong kepada Nabi untuk diberi makan. Saat itu para jamaah, Nabi pas lagi tidak punya apa-apa. Maka ditanyakan melalui istri-istrinya itu, semuanya menjawab lagi kosong, tidak ada jatah makan untuk hari itu. Maka Nabi keluar menemui sejumlah sahabatnya, lalu Nabi menawarkan kepada sahabatnya, wahai teman-teman, apakah ada di antara panjenengan yang sanggup menjamu makan tamu saya ini? Para jamaah, saat itu ada seorang sahabat tanpa pikir panjang langsung menyambut, saya ya Rasul, siap. Sahabat itu namanya Abu Thalhah. Baiklah kalau begitu, silahkan tamu saya ini diajak pulang. Maka diajaklah pulang oleh Abu Thalhah ke rumahnya. Sampai di rumah para jamaah, tanya pada istrinya, Dek, ada tak makanan malam ini? Ini ada tamu dari tamu Rasul ini. Kalau ada, kita berikan saja kepada tamu kita ini. Para jamaah, istri Abu Thalhah kemudian memeriksa ke dapur. Ternyata tinggal satu piring. Satu piring itu rencananya untuk anaknya. Dirinya sang ibu sudah nggak kebagian, bapaknya juga nggak kebagian. Tinggal satu piring, rencana untuk anaknya. Pas lagi tidur saat itu. Apa kata Abu Thalhah? Ya sudah, berikan saja kepada tamu kita. Untuk malam ini kita pray nggak usah makan. Anak kita tidurkan saja, jangan sampai bangun. Dikondisikan bagaimana caranya agar tidak bangun. Akhirnya para jamaah, malam itu Abu Thalhah mengkondisikan lampunya, kemudian lampunya mati, kemudian sepiring makanan tadi itu diberikan kepada tamunya, sementara Abu Thalhah dan istrinya megang piring seakan-akan seperti makan, sehingga praktis saat itu sang tamu bisa memakan atau menikmati jamuan yang memang tinggal satu piring itu. Para jamaah, pagi harinya peristiwa itu Nabi tersenyum, tertawa kecil, dan dengan bangga mengatakan, wahai Abu Thalhah, apa yang kamu lakukan tadi malam itu Allah takjub, kagum dengan sikapmu itu. Itu namanya al-ithar. Al-ithar lebih mengutamakan orang lain ketimbang diri dan keluarganya. Itu namanya al-ithar. Nah, para jamaah, mungkin 1001 ya orang yang bisa al-ithar ini. Nah, kita ini andaikan belum bisa al-ithar, al-jud. Jika belum bisa al-jud, minimal as-sakha. Jadi as-sakha sebuah sikap, ya, setiap kita mendapatkan rezeki itu terfikir oleh kita sebagian akan kita sedekahkan pada orang lain, terutama yang membutuhkan. Nah, para jamaah, Nabi mengingatkan kita, sedekah yang paling bagus adalah sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang saat itu lagi tergila-gilanya dengan harta. Dalam pikiran itu bagaimana cara bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bagaimana bisa kaya raya.
pikirannya begitu. Tapi dia masih menyempatkan sedekah. Itu sedekah yang paling bagus. Di kesempatan lain Nabi juga mengatakan sedekah yang paling bagus adalah jahdul mukil. Jahdul mukil itu artinya dia punya sedikit harta tapi masih sedekah. Dia punya pas-pasan, masih sempatkan sedekah dia. Itu sedekah yang paling bagus. Nah, karena itu para jamaah, di bulan Ramadan, bulan yang suci yang mulai ini, mari kita sempatkan berapapun, pokoknya kita niat sedekah. Ya Allah, aku juga ingin sedekah walaupun uangku tidak banyak. Begitu kira-kira di hati masing-masing. Allah menjanjikan bahwa pada suatu saat orang yang tadinya mengalami kesulitan suatu saat akan diberikan kemudian. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan yang tadinya mengalami kesulitan nanti akan diberikan kemudahan. Yang terakhir para jamaah, ada kisah. Kalau tadi kan dari Mekah, Madinah atau zaman Nabi, sekarang kisah zaman kita. Kisah orang yang sebenarnya pas-pasan tapi tetap sedekah. Ceritanya begitu. Berawal dari Padang, Sumatera Barat. Kisah nyata ini. Sang pemuda ini punya cita-cita bagaimana supaya hidup sejahtera. Maka dia mencoba ya dari Padang itu kemudian berangkat menuju ke Jakarta. Ya bisa kita bayangkan mungkin naik darat ya, karena duitnya nggak banyak. Dia membawa uang ya sekedarnya lah untuk bisa bertahan hidup. Sampai di Jakarta para jamaah, pemuda ini kemudian melihat situasi. Wah, kayak gini ya Jakarta itu. Selama ini kan hanya dilihat melalui layar kaca televisi atau berita dari orang-orang. Nah, begitu melihat sikon tertentu, akhirnya dia dapat ilham. Wah, kalau seperti ini cocoknya saya akan mendirikan warung Padang. Kemudian dia segera nyari kios-kios kecil yang disewakan dan dapat satu kios kecil, kemudian dia menyewanya. Para jamaah, karena uangnya memang tidak banyak ya, jadi yang penting bisa nyewa kios, kemudian sebagian uangnya digunakan untuk belanja, untuk buka warung Padang kecil-kecilan. Dan bisa dimaklumi karena modal yang kecil itu, maka semuanya diatasi dengan tangan sendiri. Ketika mau belanja, belanja sendiri. Ketika memasak, masak sendiri. Jadi belum bisa ngajak orang lain untuk mendampingi dia. Akhirnya warung Padang yang kecil ini pun berdiri. Tetangga kanan kiri mulai kenal bahwa ada warung Padang di situ. Begitulah beberapa pekan berlangsung. Tiba-tiba terdengar berita tetangganya seorang bapak meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan 6 orang anak yatim. Para jamaah, sang pemuda Padang ini belum kaya, dia masih miskin, masih pas-pasan. Warung ini pun baru mulai merangkak untuk bisa jalan usahanya. Tetapi muncul dalam pikiran, bagaimana caranya saya bisa membantu anak-anak yatim itu. Akhirnya para jamaah dengan segala keterbatasan, dia bertekad pokoknya seminggu sekali setiap hari Jumat 6 anak yatim dikasih makan gratis di warungnya itu. Sepekan sekali setiap hari Jumat. Anak-anak itu pun senang. Jadi anak-anak itu mesti nunggu Jumat, karena dengan hari Jumat dia bisa makan nasi Padang. Beberapa pekan kemudian lebih lanjut para jamaah, 6 anak yatim ini mengajak teman lain yang juga yatim. Akhirnya dari 6 menjadi 9, bertambah lagi. Dan rupanya pemuda Padang ini ya suka apa-apa, semoga Allah menggantinya. Benar para jamaah, maka pelan-pelan
warung Padangnya mulai dikenal kanan kiri. Tidak lama kemudian datang lagi anak yatim teman-temannya ini, sehingga menjadi 50 anak yatim. Setiap Jumat bisa kita bayangkan mungkin seperti ini, 50 anak yatim dikasih makan gratis di warung Padang itu. Semenjak itu para jamaah, warungnya semakin laris. Dan ketika warung semakin laris para jamaah, uang tadi ditabung, akhirnya kios tadi yang disewa dibeli menjadi milik dia. Tidak hanya situ, begitu terus berkembang dan semakin laris, dia membeli kios-kios yang lain untuk pengembangan usaha warung Padang. Akhirnya tidak lama kemudian, kira-kira ada mungkin 10 kios atau berapa di Jakarta itu dia dirikan dan semuanya dibeli oleh dia menjadi milik dia. Para jamaah, ada orang ya agak terheran-heran dengan cara pemuda ini. Karena apa? Setelah semakin berkembang itu para jamaah, anak yatim yang datang setiap Jumat itu bukan hanya 50 menjadi 150 anak. Dan 150 anak setiap hari Jumat dikasih makan gratis, begitu pulang dikasih amplop juga. Udah dikasih makan gratis, dikasih amplop. Wah, tentu senang anak-anak itu. Dan dengan cara begitu rupanya usaha pemuda ini semakin pesat perkembangannya. Akhirnya dia bisa bikin rumah sendiri di Jakarta. Setelah itu keluarga di Padang diajak berangkat ke Jakarta, sehingga dia menjadi hidup sejahtera. Lumayanlah berkecukupan. Para jamaah, ini janji Allah. Sayaj'alullahu ba'da usrit yusra. Allah menjanjikan akan memberikan yang tadinya sulit menjadi mudah, yang tadinya hanya pas-pasan menjadi berkembang pesat. Di ayat lain surat Saba 39 Allah menjanjikan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun, berapapun yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, pasti diganti oleh Allah, pasti diganti oleh Allah. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Atas dasar ini para jamaah, mari kita sempatkan di bulan suci Ramadan ini untuk bersedekah sebisa kita. Bahkan walaupun kita termasuk orang yang pas-pasan, tetap sempatkan sedekah. Allah sudah memperhitungkan, pasti akan menjaga kita dan akan memberikan keleluasaan rezeki berikutnya untuk kita. Demikian para jamaah yang dapat disajikan pada kesempatan malam ini. Semoga memberikan pencerahan, bisa memotivasi kita untuk gemar beramal baik, termasuk bersedekah, dan semoga amal-amal kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.